Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini teladan yang ada di dalam diri Kanjeng Nabi. Ini Allah menawarkan bukan untuk semua orang. Tidak. Ada kriteria-kriteria. Siapa yang diminta untuk menteladani Kanjeng Nabi dan apa syarat-syaratnya orang yang bisa menteladani Kanjeng Nabi. Satu, yang bisa menteladani Kanjeng Nabi, liman kana yarjullah, bagi orang yang hatinya, pikirannya, cita-citanya kepengen oli ridone Gusti Allah. Satu, orang yang ingin mendapatkan ridho Allah. Kemudian yang kedua, wal yaumal akhirah, dan orang yang kepengen selamat di hari akhiratnya. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah. Nanti saya terangkan satu persatu. Itu yang dituruh. Itu yang dituruh. Adapun yang ada di luar pribadi Nabi, pasti inda Rasulillah. Di sini bukan inda Rasulillah, tapi fi Rasulillah. Nah, oleh karena itu, makanya yang sulit meniru Kanjeng Nabi itu bukan meniru yang ada di luar Kanjeng Nabi, tapi yang ada di dalam pribadi Kanjeng Nabi. Sekarang Nabi pakai jubah. Bapak niru pakai jubah, gampang tak angel? Gampang, tinggal beli aja di pasar. Betul enggak? Bapak ingin meniru Kanjeng Nabi, Nabi pakai jenggot, kamu pakai jenggot, gampang tak angel? Asal jangan dicukur juga panjang kok. Betul enggak? Ceboknya pakai batu, gampang tak angel? Gampang, secari batu aja. Jangan pakai tisu, karena bid'ah. Nabi dulu ceboknya nggak pernah pakai tisu. Pakainya apa? Pakai batu, istinja yang pakai batu, ya gampang. Sikat gigi setiap sholat, ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Setiap sholat siwakan. Kalau niru gampang tak angel? Gampang. Pakai sorbannya Nabi itu 3 kali putaran, 1, 2, 3, lalu sisanya sekilan disampirkan ke pundak kanan. Niru begitu, gampang tak susah? Gampang. Tapi meniru kesabaran Kanjeng Nabi, ketabahan Kanjeng Nabi, keberanian Kanjeng Nabi, gampang apa susah? Susah. Ya, meniru sabarnya Kanjeng Nabi, meniru kesetiaan Kanjeng Nabi, meniru jiwa besar Kanjeng Nabi. Ya, satu contoh aja kebesaran jiwa Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi dilempari dengan batu-batuan, diusir dari Taif, karena Nabi pengen hijrah ke Taif, ya, menyelamatkan sahabat-sahabatnya. Ternyata oleh orang Taif ditolak, disuruh pergi, dilemparin oleh batu. Nabi tidak marah, Nabi tidak dendam, Nabi tidak benci kepada siapapun. Malah dia mendoakan mereka yang melempari dengan batu-batuan. Dikatakan, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, aku mohon berilah mereka petunjuk dan hidayah. Innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu. Lamun sampeyan di Sarawati nyewot beli, bisa beli kira-kira beli nyewot?
Kan? Umpanya bapak-bapak nih yang ahli pasar Tegal Gubung, ya, waktu dagangan jarit, setelah diberi sekian bal, ya, sekian kintal kainnya dikasih BG, ternyata BG-nya kosong. Pernah terjadi enggak? BG-nya 300 juta, waktu dimasukkan ke bank, kosong BG-nya, alias ditipu. Bisa enggak Bapak mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan orang yang menipu saya dilancarkan rezekinya. Bisa gitu? Hah? Ini yang jadi masalah. Ya, kalau sekedar pakai jenggot mah gampang. Ya, niru yang ada pada diri kanjeng Nabi yang tidak pernah membenci siapapun. Ini yang perlu dicatat. Ketika Bapak ada yang menghina, tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Bisa nggak tidak tersinggung? Boro-boro dihina dan dicaci orang, kita kadang-kadang kurang dihormati saja tersinggung kok. Boro-boro dilemparin batu, kita bertamu ke rumah orang karena membuka pintunya kurang lebar, kita tersinggung kok. Assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintunya separoh, saking pun di wis berisida balik-balik bae wis mangga mlebet ora macam mana buka lawang berkiyeng separoh buka ya. Betul. Dan Nabi tidak pernah meminta dihormati oleh siapapun. Ini yang perlu kita lanjutkan, kita teladani. Kanjeng Nabi tidak pernah meminta dihormati oleh siapapun. Kanjeng Nabi ketika bertemu dengan sahabatnya siapapun, Nabilah yang pertama kali uluk salam. Jebol ketemu, assalamualaikum, paling dulu menghormati orang lain. Barang kiai zaman kian nungguin sira dingin sing salam, ngodeng kita sing jawab jokoran. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, Waalaikumsalam. Iya. Nabi Muhammad ketika dipanggil oleh sahabatnya, ya Rasulullah, nyelinguknya nih, menolehnya bukan mukanya saja, dengan dadanya sekalian sebagai tanda penghormatan. Bapak-bapak manggil anak, San, Menia, kenapa? Mangkal dukun, kenapa? Ya, ngadep dengan dadanya sebagai tanda penghormatan. Iya, salaman. Nabi yang paling dulu ngacung tangannya. Iya, dikaya ke zaman kian, menang bedi ngayo ngacung dengan siren tangannya. Ini yang perlu kita tiru. Ya, moralitas yang ada di dalam diri kanjeng Nabi. Kalau yang luaran mah masalah pakai minyak wangi ya gampang kali tuku baik. Iya, makanya kita ingat laqad kana lakum fi Rasulillah, bukan inda Rasulillah dan bukan ala Rasulillah, artinya yang ada dalam diri kanjeng Nabi. Bahwa artinya ini untuk anak-anak muda semuanya yang perlu kita teladani, bahwa kanjeng Nabi itu tolong jangan sampai kita berimajinasi kanjeng Nabi itu sama seperti di berjanji. Kalau macam marhabanan tuh, itu mah ceritanya yang enak-enak semua, yang hebat-hebat semua. Itu mah karya sastra dengan bahasa yang indah. Tola al badru alaina, ya kan? Indah sih. Ya.
Waktu Nabi lahir, malaikat-malaikat berbaris dari aras sampai ke Ka'bah menyambut kedatangan. Ya kan gitu. Kanjeng Nabi itu tidak seperti itu. Ya, Nabi itu dari sejak kecil dalam penderitaan, kesengsaraan yang mungkin kalau saya menjalani mungkin sudah hancur saya ini. Jadi Nabi bukan orang yang berfoya-foya, yang senang dan bahagia, hidup mewah, tidak. Dia lahir tidak pernah melihat muka bapaknya. Betul? Kenapa? Karena ketika sedang dalam perut ibunya, bapaknya meninggal dunia. Setelah lahir, dibawa oleh orang lain. Dititipkan ke siapa namanya? Halimatus Sa'diyah selama 2 tahun. Kenapa? Kalau kita lihat di sejarah Sirah Nabawiyah, dikatakan itu adalah tradisi orang Arab untuk menjaga supaya buah dadanya kopeknya aja kecot. Jadi sing nyosoni wong jajen gitu. Katanya begitu. Nyatanya tidak. Saya 20 tahun di sana. Tradisi nyusui anak itu enggak juga. Ya kenapa Abu Jahal anaknya tidak dititipkan ke orang 2 tahun? Kenapa Hamzah tidak menitipkan anaknya? Tidak, kenapa Nabi? Jadi yang jadi pertanyaan supaya kita malam ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi bukan untuk berfoya-foya, untuk bergembira, tapi kita ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh kanjeng Nabi. Itu yang penting sekali. Dan orang yang hebat sealam dunia, waktu kecilnya ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Mumpung banyak ibu-ibu nih. Kalau iya itu tradisi, seorang ibu melahirkan anak diserahkan kepada orang lain selama 2 tahun baru dikembalikan. Ibu-ibu sekalian, saya mau nanya nih Bu, Ibu denger nggak? Ibu punya anak lahir, mungkin nggak dititipkan kepada orang lain 2 tahun? Mungkin nggak? Dibawa oleh orang lain 2 tahun. Ayo. Ibu-ibu ketika melahirkan anak di rumah sakit, sementara bayi sedang dimandiin, dibersihkan, ya kan? 1 jam belum datang juga bayinya. Ibu nanya nggak sama dokternya? Dok, mana bayinya? Selamat enggak? Oh, 1 jam belum datang bayinya. 1 jam saja seorang ibu tidak sabar menunggu ingin melihat anaknya. Betul? Betul? Ibu-ibu kalau malam sudah maghrib, ngitung nggak anak-anak sudah pulang belum? Kalau yang nggak datang dicari nggak Bu? Sampeyan 2 anak, bengi beli balik-balik digulat beli. Kenapa? Ini perasaan ibu nggak mungkin ya akan melepaskan anaknya sampai 2 tahun sama orang lain. Jadi ada apa itu tuh? Saya tidak menjawab. Tapi sayangnya bertanya, ada apa Kanjeng Nabi diserahkan kepada orang lain? Tanda tanya, saya tidak menjawab, tapi saya bertanya. Betul? Iya. Tidak berselang lama setelah dikembalikan, dan kedua kali diambil lagi oleh Halimah selanjutnya, lalu dikembalikan lagi. Menjelang umur 6 tahun, ibunya meninggal dunia lagi. Genap menjadi anak yatim piatu. Ikut siapa? Ikut kakeknya, Abdul Muthalib. Mati lagi sendirian, sayang. Nah,
Ketika Abdul Muthalib meninggal dunia, Nabi masih kecil. Nang garap melu sapa siraku. Ki pamangira kena Hamzah, Abu Thalib, Abu Jahal. Muka pamannya dilihat satu persatu. Kebanyakan raihnya sangar-sangar. Yang paling lembut itu Abu Thalib. Kata Nabi, saya ikut ini aja lah, Mang Abu Thalib. Ya wis, silakan, bayangkan. Bapak mati, ibu mati, kakek mati, ikut sama paman Abu Thalib. Betul sayang. Abu Thalib sayang. Tapi dikongkon ngangon wedus. Mangan dewek. Sejak kecil Nabi makan sendiri. Menggembala kambingnya orang Mekah. Beburuk ngangon wedus yang uang, bujang ning uang. Alasannya apa? Karena Abu Thalib miskin. Abu Thalib itu pemimpin kepala suku yang ada di Mekah. Suku yang paling berkuasa. Mana ada presiden miskin? Anak beli kuwucing melarat. Iya. Sekarang beginilah, saya tidak akan mau menjelaskan, nanti ribut lagi persoalannya. Kalau ponakan saya punya ponakan, ikut sama saya, terus tidak saya sekolahkan. Padahal di pondok saya ada SMP, ada SMA, ada sanawiyah, ada aliyah, ada SMK, madrasah Arabiyah segala macam. Ya, makan santri ya, ada dapur umum. Ponakan saya yang ikut saya suruh menggembala kambing. Serok jara sirane priben ngomong ya. Non, begila-gila temen buya sakur ponakan dewek. Kadermangan di bocah siji apa angeles sih? Paham? Ini adalah gambaran bahwa Kanjeng Nabi penuh penderitaan. Paham? Tapi dengan fasilitas yang tidak ada, dengan kemiskinannya, dengan kesedihannya, kesendiriannya, cita-cita Nabi setinggi langit ingin membangun peradaban manusia tidak pernah surut. Itu yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak kita. Silakan bercita-citalah. Jangan pernah mengatakan ibuku miskin, gak ada urusan. Aku orang miskin, dagang jarit kader payune mung sedine mengoleh 50.000. Ya, jangan kecil hati. Silakan bercita-cita setinggi-tingginya. Yang penting melangkahlah saja dulu, hai anak-anak muda. Itu semangatnya tuh. Kita ini yang penting persoalannya. Itu saja. Jadi artinya bahwa yang kita teladani adalah yang ada pada diri Kanjeng Nabi, semangatnya yang membaca, keberaniannya menghadapi kehidupan, kedisiplinan hidupnya, menghormati semua orang, kesabaran tanpa batas, itu yang perlu kita teladani. Makanya pantas syaratnya orang yang bisa menteladani Kanjeng Nabi itu kriterianya 3. 1, dimangkana yarjullah. Yarjullah ngarepaken Gusti Allah. Ngarepaken apane? Di sini umum. Kalau kita ngaji ilmu balaghah, hadful ma'mul yufidu alal umum. Ma'mul yang dibuang menunjukkan makna umum. Kalau yarju ridallah jelas. Yarju kepengen sugih, kepengen sakti, kepengen pinter. Ini kepengen. Allah tidak dijelaskan yufidu makna umum. Tapi al-ma'nal mutabadar huwa ridallah. Makna yang paling terdekat itu kita mencari ridha Allah. Bapak-bapak, ibu sekalian,
kata-kata ridho ini omongan Arab. Sorok bahasa Indonesianya apa ridho tuh? Rela. Seperti apa? Aku rela engkau pergi, gitu. Karena keinginanmu, gitu. Jadi rela itu melepaskan. Enggak. Ridho itu artinya senang. Mencari ridho Allah itu artinya bukan mencari kesenangan Allah, bukan. Kita berupaya ingin menyenangkan Allah, pengen nyeneng-nyeneng Gusti Allah.